Seorang wanita dibunuh di dalam apartemennya sendiri, dan selama 26 tahun suaminya terus menyewa unit yang sama, membiarkannya kosong dan membayar total 22 juta yen atau sekitar 2,4 miliar rupiah hanya untuk menjaga tempat kejadian perkara tetap utuh dan menunggu hari ketika kebenaran akhirnya terungkap. Dan hari itu akhirnya datang. Bagaimana kisah lengkapnya? Sebelumnya silakan subscribe dulu channel ini serta nyalakan loncengnya untuk mengetahui kasus-kasus kriminal yang terjadi di berbagai negara. Pada akhir tahun 1990-an, distrik Nishi di Nagoya adalah tempat tinggal yang tenang. Kebanyakan penghuninya adalah pegawai kantor, keluarga muda, dan pasangan lansia yang telah tinggal di sana selama bertahun-tahun. Jalanannya bersih, gedung-gedung apartemennya sederhana, dan orang-orang menjalani rutinitas tanpa hiruk-pikuk. Tidak ada yang istimewa dari kawasan itu, hanya sebuah komunitas biasa yang damai. Di salah satu gedung apartemen sederhana itulah keluarga Takaba tinggal. Keluarga yang benar-benar menyatu dengan ritme tenang lingkungan tersebut. Namiko Takaba yang berusia 32 tahun adalah ibu rumah tangga penuh waktu yang dikenal rajin tapi lembut. Ia menjaga rumahnya tetap rapi, menjalani rutinitas yang teratur, dan secara alami sangat berhati-hati. Sebelum membuka pintu bagi siapapun, ia sering terlebih dahulu melongok dari balkon untuk melihat siapa yang datang. Kebiasaan kecil yang menunjukkan betapa waspadanya ia terhadap orang asing. Suaminya, Satoru Takaba, bekerja di bidang penjualan di sebuah perusahaan real estate lokal. Hari-harinya dihabiskan di luar rumah, berpindah antara klien dan kantor. Sementara Namiko tinggal bersama putra mereka yang berusia 2 tahun untuk mengurus rumah dan merawat anak. Kehidupan mereka stabil dan tanpa masalah. Tidak ada konflik, masalah keuangan, atau hal mencurigakan lainnya. Pada pagi hari tanggal 13 November 1999, Namiko menjalani rutinitas biasanya. Ia membawa putranya ke janji pemeriksaan medis, pulang sekitar tengah hari, lalu kembali menjalani sore dengan tenang. Tetangga beraktivitas, anak-anak bermain di lorong, tak ada yang terlihat aneh. Namun pada hari biasa itulah sesuatu terjadi, sesuatu yang diam-diam memecah ketenangan komunitas itu. Sekitar pukul 14:30, pemilik gedung menuju unit 201 dengan membawa sekotak buah yang akan diberikan kepada para penyewa. Ia menekan bel 2 kali, menunggu setiap kali, namun tidak ada jawaban. Ini tidak biasa. Namiko hampir selalu ada di rumah pada jam itu. Ia mencoba memutar gagang pintu secara perlahan. Pintu tidak dikunci. Saat ia mendorongnya terbuka, ia langsung terhenti dalam keterkejutan. Namiko tergeletak di lantai dekat pintu masuk, di antara pintu depan dan ruang tengah. Darah menggendang di bawah lehernya, dan kacamatanya sedikit bergeser, seolah ia jatuh secara tiba-tiba. Ada memar samar di dahinya dan luka-luka kecil di tangan kirinya, tanda bahwa ia sempat mencoba bertahan walau hanya sebentar. Hanya beberapa langkah dari sana, putranya yang berusia 2 tahun duduk di kursi kecilnya, tidak terluka, menonton televisi yang masih menyala. Keheningan ruangan sangat kontras dengan pemandangan di dekat pintu. Pemilik gedung tersebut segera menghubungi layanan darurat. Para medis tiba dalam beberapa menit, disusul polisi prefektur Aichi. Mereka memastikan apa yang sudah ditakutkan pemilik gedung. Namiko telah meninggal akibat beberapa luka tusuk di leher. Setelah situasi dinyatakan aman, petugas menghubungi suaminya, Satoru Takaba. Ia sedang bekerja ketika menerima telepon pertama. Sebuah permintaan mendesak yang samar menyuruhnya segera pulang. Telepon kedua datang beberapa menit kemudian, lebih jelas dan jauh lebih menghancurkan. Istrinya ditemukan dalam keadaan tidak sadarkan diri. Saat ia tiba di apartemen, polisi sudah memenuhi area tersebut. Di dalam, para medis hanya bisa memastikan satu hal, Namiko telah tiada. Bagi para penyelidik, kondisi apartemen memunculkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Meski serangannya brutal, tidak ada bagian ruangan yang berantakan. Furnitur tetap rapi, barang-barang tidak tersentuh, dan tidak ada tanda-tanda pembobolan. Semuanya utuh kecuali area tempat Namiko terjatuh.
senjata yang digunakan untuk menikamnya menghilang. Si pelaku membawanya pergi saat melarikan diri. Detail-detail ini mengarah pada satu kesimpulan yang menggelisahkan. Namiko membuka pintu dengan sukarela. Siapapun yang berdiri di ambang pintu itu tidak membuatnya curiga. Para tetangga mulai berkumpul di lorong dan di luar gedung, bingung karena kehadiran polisi yang tiba-tiba. Banyak dari mereka berada di rumah sepanjang sore, menjalani aktivitas harian tanpa mengetahui apapun. Hari yang tenang itu berakhir dengan cara yang tidak pernah mereka bayangkan. Menjadi awal dari salah satu penyelidikan paling menantang di Nagoya. Penyelidikan dimulai segera setelah tempat kejadian diamankan. Petugas memeriksa tangga dan koridor, mencari siapapun yang mungkin meninggalkan gedung dengan tergesa, tetapi tidak ada satupun yang memperhatikan hal mencurigakan. Tidak ada barang yang dibuang, tidak ada jejak darah di luar unit, dan tidak ada petunjuk ke arah kemana pelaku pergi. Di dalam unit 201, tim forensik memeriksa setiap detail. Hal pertama yang menarik perhatian mereka adalah ketiadaan kekacauan. Selain area tempat Namiko terjatuh, rumah tampak hampir tidak tersentuh. Tidak ada benda terbalik, tidak ada tanda perkelahian yang meluas, dan tidak ada barang yang hilang. Pintu depan tidak menunjukkan kerusakan, menyingkirkan kemungkinan adanya pembobolan paksa. Pelaku masuk lewat pintu yang dibukakan oleh Namiko sendiri. Di dekat pintu masuk, penyelidik menemukan sedikit bercak darah. Awalnya diasumsikan semuanya milik Namiko, tetapi analisis laboratorium menunjukkan sebagian kecil tidak cocok sepenuhnya dengan profil korban. Indikasi awal bahwa pelaku mungkin terluka dan meninggalkan jejak biologis tipis. Ada juga jejak sepatu perempuan berukuran sekitar 24 cm. Dari bentuknya, tinggi pelaku diperkirakan sekitar 160 cm. Petunjuk ini tidak cukup untuk mengidentifikasi siapapun, tetapi menjadi salah satu bukti fisik yang sangat sedikit. Saat penyelidikan diperluas, skalanya tumbuh sangat besar. Lebih dari 5.000 orang diwawancarai. Tetangga, teman, kenalan lama, kurir, petugas perawatan gedung, dan siapa saja yang mungkin memiliki kaitan sekecil apapun dengan gedung tersebut. Total lebih dari 100.000 penugasan polisi tercatat sepanjang penyelidikan. Salah satu upaya investigasi terbesar dalam sejarah wilayah itu. Namun meski begitu banyak usaha dilakukan, semua petunjuk berakhir buntu. Tidak ada saksi mata. Tak seorang pun melihat orang asing masuk gedung. Tidak ada yang mendengar keributan pada waktu kejadian. Dan yang paling krusial, pada masa itu, Jepang belum memiliki database DNA nasional. Meskipun bukti biologis telah dikumpulkan, polisi tidak bisa membandingkannya dengan banyak profil potensial. Kecuali seseorang telah ditetapkan sebagai tersangka, penemuan DNA saja tidak cukup untuk memberikan nama pelaku. Seiring bulan berganti tahun, penyelidikan pun mulai melambat. Liputan media memudar, dan kasus ini perlahan masuk ke kategori pembunuhan yang belum terpecahkan. Namun, satu orang menolak membiarkannya hilang begitu saja. Satoru Takaba membuat keputusan yang tidak pernah dibayangkan siapapun. Ia terus menyewa apartemen tempat istrinya dibunuh, menjaga ruangan itu persis seperti kondisi pada hari kejahatan terjadi. Tidak ada pembersihan, tidak ada renovasi, tidak ada perubahan apapun. Tata letak ruang, bekas-bekas di lantai, bahkan udara di dalamnya dibiarkan tetap sama. Ia membayar sewa bulan demi bulan, tahun demi tahun, dengan keyakinan bahwa suatu hari ilmu forensik akan maju cukup jauh untuk mengungkap sesuatu yang tidak bisa ditemukan pada penyelidikan awal. Upayanya juga tidak berhenti pada apartemen itu saja. Seiring waktu, Satoru menjadi salah satu suara yang paling vokal menyerukan reformasi hukum di Jepang, khususnya penghapusan masa kadaluarsa untuk kasus pembunuhan. Pada saat Namiko dibunuh, hukum mewajibkan jaksa menuntut dalam waktu 15 tahun. Melalui petisi, pernyataan publik, dan dukungan keluarga-keluarga korban lainnya, Satoru bergabung dengan gerakan nasional yang mendesak pemerintah menghapus batas waktu tersebut. Pada tahun 2010, Jepang secara resmi menghapus masa kadaluarsa untuk kejahatan serius, termasuk pembunuhan. Perubahan ini memastikan bahwa kasus Namiko tidak akan pernah ditutup,
dan bahwa bukti baru apapun di masa depan masih bisa membawa keadilan. Selama 26 tahun, apartemen itu tetap membeku dalam waktu, sebuah pengingat sunyi tentang kejahatan tanpa jawaban. Dan meski kasusnya tetap dingin, ruangan itu tetap dibiarkan apa adanya, dipertahankan dengan harapan bahwa suatu hari akan muncul bukti atau terobosan baru. Selama puluhan tahun itu pula tidak ada yang berubah. Apartemen tetap tidak tersentuh dan penyelidikan tetap buntu tanpa petunjuk baru. Namun pada tahun 2025, setelah lebih dari 2 dekade kesunyian, sesuatu akhirnya terjadi. Kemajuan teknologi forensik ditambah upaya baru untuk membuka kembali kasus-kasus dingin membawa penyelidik kembali pada jejak biologi samar yang ditemukan dekat pintu masuk. Noda kecil yang tidak pernah benar-benar dipahami pada tahun 1999. Kali ini, teknologi DNA modern menawarkan kemungkinan yang dulu tidak tersedia. Dengan teknologi yang lebih maju, polisi mulai menguji ulang sejumlah kasus dingin yang besar, termasuk kasus Namiko Takaba. Sebagai bagian dari upaya baru ini, mereka juga meninjau orang-orang yang pernah memiliki koneksi kecil dengan keluarga Takaba. Lingkaran yang jauh lebih luas dari yang diselidiki pada tahun-tahun awal. Dalam proses itu, muncul kembali satu nama, Kumio Yasufuku, seorang wanita yang dulu satu sekolah dengan Satoru Takaba dan pernah berada dalam klub soft tennis yang sama. Ia lama tinggal di Nagoya, tidak jauh dari lokasi pembunuhan. Pada tahun 1999, ia sama sekali tidak pernah dianggap sebagai tersangka. Ia tidak memiliki konflik dengan Namiko, tidak punya alasan untuk mengunjungi apartemen, dan tidak menunjukkan perilaku yang mencurigakan. Tidak ada saksi yang pernah melihatnya dekat gedung itu, dan polisi tidak memiliki motif apapun untuk menghubungkannya ke kasus tersebut. Ia hanyalah kenalan jauh dari suami korban. Namun ketika kasus ini dibuka kembali, polisi memutuskan untuk berbicara dengannya. Mulai Agustus 2025, penyidik beberapa kali mewawancarainya secara sukarela tentang kehidupannya, kegiatannya, dan hubungannya dengan Satoru. Dalam proses itu, polisi meminta sampel DNA, tetapi setiap kali diminta, ia menolak. Tanpa persetujuannya, serta tanpa bukti kuat yang menghubungkannya ke kejahatan, polisi tidak bisa memaksanya menurut hukum Jepang. Di Jepang, DNA seseorang hanya boleh diambil jika ia resmi ditetapkan sebagai tersangka, atau ia memberikan izin. Polisi juga tidak boleh diam-diam mengumpulkan DNA dari barang buangan seperti cangkir, puntung rokok, atau barang pribadi, metode yang lazim digunakan di Amerika. Surat perintah paksa pemeriksaan DNA pun membutuhkan bukti konkret yang menghubungkan seseorang ke kasus. Lebih dari 2 dekade, tidak ada satupun syarat itu yang terpenuhi untuk Kumio. Namun pada akhir Oktober 2025, sikapnya berubah. Pada 30 Oktober 2025, setelah berbulan-bulan didatangi penyelidik, ia akhirnya setuju memberikan sampel DNA. Menurut laporan media, keputusan itu muncul setelah penolakannya berulang kali dan meningkatnya tekanan dari penyelidikan. Hari itu juga, ia datang ke kantor polisi di Nagoya dan praktis menyerahkan diri. Ia mengatakan bahwa selama lebih dari 20 tahun, ia hidup dalam ketakutan akan tertangkap, merasa cemas setiap hari, dan setiap peringatan kejadian membuatnya depresi dan tidak sanggup melihat berita tentang kasus itu. Ketika sampel DNA-nya dianalisis dan dibandingkan dengan jejak darah yang tidak dikenal di dekat pintu apartemen, hasilnya cocok. Noda samar yang disimpan selama puluhan tahun di dalam unit itu berasal darinya. Keesokan harinya, 31 Oktober 2025, polisi menangkap Kumio Yasufuku yang berusia 69 tahun atas dugaan membunuh Namiko Takaba. Dalam pemeriksaan awal, ia mengakui serangan tersebut, sambil mengekspresikan penyesalan dan menggambarkan bagaimana selama lebih dari 20 tahun ia hidup dalam ketakutan akan ditangkap dan membawa masalah bagi keluarganya. Namun motif pastinya masih diselidiki. Beberapa laporan menyebut bahwa ia mungkin pernah memiliki perasaan pada Satoru saat sekolah, tetapi otoritas belum mengkonfirmasi apapun secara resmi. Penangkapannya mengejutkan banyak warga.
Tak ada yang menyangka tersangkanya adalah seseorang yang dulu memiliki hubungan tidak langsung dengan keluarga. Seorang mantan teman sekolah yang tinggal tidak jauh, tapi tidak pernah muncul dalam radar penyelidikan selama puluhan tahun. Perdebatan publik pun muncul, bukan hanya soal siapa dirinya, tetapi juga tentang apa yang diungkapkan kasus ini mengenai aturan ketat Jepang dalam pengambilan DNA. Ada yang membela sistem tersebut karena melindungi privasi dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Namun ada pula yang bertanya-tanya, apakah aturan itu justru memungkinkan seorang pembunuh bebas selama lebih dari 2 dekade. Putra Namiko yang kini sudah dewasa tidak memberikan wawancara publik. Namun media lokal melaporkan bahwa ia merasa lega melihat ada perkembangan dalam kasus yang membentuk masa kecilnya. Satoru Takaba yang selama 26 tahun membayar sewa apartemen kosong itu dan menjaga setiap jejak tetap utuh, hanya berkata singkat kepada media setelah mendengar identitas pelaku. Akhirnya, aku tahu kebenarannya. Kini kasusnya masih berada pada tahap pra-persidangan. Belum ada vonis, belum ada hukuman akhir, dan belum ada pernyataan resmi mengenai motif. Penyelidik terus menganalisis bukti dan menyiapkan berkas untuk penuntutan. Namun setelah 26 tahun, kesunyian yang menyelimuti kematian Namiko Takaba akhirnya mulai pecah. Dan apartemen yang dipertahankan selama setengah umur manusia itu akhirnya memberikan jawaban. Penyelidikan masih berjalan dan pengadilan belum memberikan keputusan akhir. Tetapi setelah lebih dari 2 dekade, kasus yang seolah membeku dalam waktu itu akhirnya bergerak. Satu jejak darah kecil di dekat pintu yang bertahan hanya karena seorang suami menolak melupakan menjadi kunci yang memecahkan kesunyian puluhan tahun. Bagi Satoru Takaba, penantian panjang itu diisi dengan keteguhan yang menyakitkan. Bagi putranya, ini adalah babak yang membayangi masa kecilnya. Kasus Namiko Takaba berdiri sebagai pengingat bahwa berapapun lamanya waktu berlalu, setiap kejahatan selalu meninggalkan jejak. Dan suatu hari, jejak itu mungkin akan membawa kita pada kebenaran. Sekian kisah kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya pendapat kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.